Shalom buat kita semua, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus tetap dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, sekali Yesus tetap Yesus, karena di luar Yesus murka Allah menanti Anda. Ya, saya akan menjawab satu pertanyaan sesuai dengan tema, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Saudara, perlu kita memahami mengapa sampai pertanyaan ini bisa muncul. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara kita, mereka bertanya, kalau Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Allah, kalau ada yang mencabut nyawa Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan dan Allah. Tetapi melalui video ini saya akan menjawab siapa yang mencabut nyawa Yesus. Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, Dia yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allahu Akbar yang datang dalam rupa manusia. Dijelaskan di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Sebelum Yesus ke dunia, sudah dinubuatkan tentang kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, sampai kenaikannya ke surga dalam rencana Allah yang misteri, yang sulit dipahami oleh rasio pemahaman manusia, dan tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Itu menunjukkan bahwa Yesus yang berkuasa atas maut dan kematian. Di mana dalilnya di Alkitab? Yesus berkuasa atas maut dan kematian. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau saudara yang nonton video ini, Anda hanya pegang kunci dapur, kunci motor, kunci mobil. Tetapi hanya Yesus Kristus yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Artinya apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa, hanya nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Mengapa Yesus yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut? Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau Yesus satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal, di luar Yesus Allah-Allahnya semua palsu. Kalau Allahmu palsu, surgamu juga palsu. Oleh sebab itu saudara, dengar baik. Apapun kata orang tentang Yesus, tidak mengurangi kuasa dan kemuliaannya, bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan yang benar. Dan saya akan membaca satu ayat firman Tuhan bagi kita semua yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudara, jangan pernah malu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun Anda berada, supaya melalui kehidupan kita nama Yesus diagungkan dan dimuliakan. Melalui kehidupan kita banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan.
di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.